Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan lahir maupun batin, menjaga kita semua agar tetap istiqomah dalam nikmat iman dan Islam, serta senantiasa melapangkan rezeki kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Kita semua pasti menyadari bahwa hidup adalah rangkaian ujian yang silih berganti. Ada saatnya kita berada di puncak, namun ada kalanya kita diletakkan di titik paling bawah yang terasa sangat sesak. Di saat-saat sulit seperti itu, seringkali kita terlalu sibuk mencari sandaran pada sesama manusia, sampai kita lupa bahwa ada sang pemilik semesta yang rindu untuk kita sapa. Hari ini, saya ingin membagikan sebuah kisah nyata yang sangat menggetarkan hati dari seorang hamba Allah bernama Pak Adi. Beliau sempat menjalani masa-masa yang sangat sulit secara ekonomi, hingga harus merelakan perhiasan sang istri tergadai, dan akhirnya hilang karena tidak mampu menebusnya. Di tengah keputusasaan itu, beliau tidak memilih untuk mengeluh atau menyerah pada keadaan. Sebaliknya, Pak Adi memutuskan untuk mengetuk pintu langit dengan cara yang sangat istimewa, yaitu melazimkan puluhan ribu sholawat setiap harinya dengan penuh keyakinan. Hasilnya bukan sekedar nominal uang yang kembali, tetapi juga ketenangan jiwa yang luar biasa. Mari kita simak bersama-sama kisahnya agar menjadi ilmu dan penyemangat bagi kita semua. Teman-teman, mari kita coba selami sejenak bagaimana kondisi Pak Adi sebelum titik balik itu terjadi. Bayangkan, beliau berada di sebuah fase hidup yang mungkin banyak dari kita juga sedang mengalami atau juga pernah mengalaminya. Fase di mana seolah-olah semua pintu tertutup rapat. Pak Adi saat itu tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang bisa diandalkan setiap bulannya. Dalam pandangan manusia, tidak bekerja berarti tidak ada pemasukan, dan tidak ada pemasukan berarti masalah besar bagi sebuah keluarga. Himpitan ekonomi ini bukan sekedar angka di atas kertas, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan paling mendasar. Puncaknya adalah ketika Pak Adi berada dalam posisi yang sangat sulit, sehingga harus merelakan perhiasan milik istrinya untuk dibawa ke pegadaian. Teman-teman, bisa dibayangkan ya betapa berat perasaan seorang suami ketika harus menggadaikan harta milik orang tercinta demi menyambung hidup. Nilai emasnya saat itu cukup besar, sekitar 18 juta rupiah. Namun karena kondisi ekonomi yang terus mencekik, Pak Adi tidak mampu mencicil, apalagi menebusnya. Waktu terus berjalan, dan karena tidak ada kemampuan untuk melunasi, barang berharga tersebut akhirnya dilelang oleh pihak pegadaian. Secara logika manusia, barang itu sudah hilang, uangnya sudah hangus, perhiasannya sudah berpindah tangan, dan Pak Adi pun sudah mengikhlaskan sebagai uang hilang. Ada rasa pasrah yang bercampur dengan kesedihan, namun disinilah letak ujian iman yang sebenarnya. Beliau sempat berada di titik di mana tetangga bahkan ibundanya sendiri merasa khawatir dan bertanya-tanya, bagaimana cara beliau bertahan hidup dan membiayai sekolah anak-anak tanpa pekerjaan yang tetap. Kondisi terjepit ini membuat Pak Adi merasa bahwa mengandalkan logika saja sudah tidak mungkin lagi. Beliau sadar bahwa jika ia terus mengeluh dan meratapi kemalangan tersebut, jalan keluar tidak akan pernah datang. Pada titik inilah Pak Adi mulai menyadari bahwa ketika semua pintu di bumi tertutup, hanya ada satu pintu yang selalu terbuka lebar bagi hambanya yang mau mengetuk, yaitu pintu langit melalui wasilah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita bedah dengan seksama apa sebenarnya yang dilakukan Pak Adi sampai mampu mengubah kemalangan menjadi keajaiban. Titik balik beliau dimulai ketika beliau berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri dan mulai berserah total melalui wasilah sholawat. Namun, beliau tidak melakukannya dengan setengah-setengah. Beliau menciptakan sebuah standar pengabdian yang mungkin bagi sebagian kita terasa luar biasa. Namun bagi beliau, inilah cara merayu Sang Pencipta, Sang Maha Pemberi Rezeki. Amalan utama yang menjadi senjata Pak Adi adalah istiqomah membaca sholawat Jibril Sallallahu ala Muhammad sebanyak 21.000 kali sampai 25.000 kali setiap harinya.
Beliau membaginya dengan sangat cerdas. Ada sekitar 10.000 salawat yang beliau baca dengan hitungan jari atau tasbih sebagai komitmen tugas harian. Sementara sisanya beliau biarkan mengalir tanpa hitungan di sela-sela aktivitasnya. Beliau menyebutkan bahwa rutinitas sholawat ini mulai membuahkan ketenangan setelah melewati 1 sampai 2 minggu pertama yang terasa tidak mudah untuk menjalankannya. Beliau bahkan menantang kita semua untuk membuktikannya sendiri secara disiplin selama 40 hari tanpa putus bersalawat Jibril sebanyak itu. Bukan hanya soal jumlah, Pak Adi juga mengatur waktu-waktu mustajab. Setiap malam setelah sholat Isya, beliau mendawamkan sholawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad sebanyak 5.000 kali sampai beliau tertidur dalam keadaan berzikir. Kemudian beliau bangun di sepertiga malam, tepatnya jam setengah 3 pagi. Setelah mandi dan sholat, beliau tidak lagi kembali ke tempat tidur. Beliau menghidupkan waktu itu dengan tahajud sampai subuh. Kemudian berlanjut sampai sholat duha dengan terus melantunkan sholawat Sallallahu ala Muhammad. Selain sholawat, Pak Adi juga mengasah kepekaan sosialnya melalui sedekah spontan. Beliau bercerita, pernah tiba-tiba ingin membayarkan makanan orang yang tidak dikenal di rumah makan tanpa banyak pertimbangan, semata-mata karena yakin Allah akan menggantinya. Beliau juga memiliki doa pamungkas menggunakan Asmaul Husna, seperti Ya Razzaq, wahai Maha Pemberi rezeki, dan Ya Wahhab, wahai Maha Pemberi. Penutup doanya pun sangat menggetarkan hati. Beliau berpasrah dan berkata, Ya Allah, jika Engkau yang Maha Kaya saja tidak menolongku, lalu kepada siapa lagi aku harus meminta kalau bukan kepada Engkau, ya Allah? Inilah puncak kepasrahan yang akhirnya membuka pintu-pintu keajaiban yang tidak masuk akal bagi Pak Adi. Teman-teman, sekarang mari kita saksikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kesetiaan seorang hamba yang sudah rutin dan konsisten dengan puluhan ribu sholawat. Perubahan yang dialami Pak Adi bukan hanya soal materi, tapi sebuah rangkaian keajaiban yang bahkan logika manusia pun sulit untuk mencernanya. Keajaiban pertama yang paling berkesan adalah ketika beliau mendapatkan WA dari pihak Pegadaian Syariah. Ingat gak teman-teman, kalau perhiasan istri Pak Adi pernah dilelang tahun 2022, nah secara aturan dunia, barang itu sudah bukan milik mereka lagi. Namun, tiba-tiba pihak Pegadaian mengabarkan bahwa ada kelebihan uang lelang sebesar Rp4.120.000. Uang itu murni menjadi hak Pak Adi karena harga emas saat dilelang ternyata jauh lebih tinggi dari nilai hutangnya. Teman-teman bisa bayangkan, di saat beliau tidak memiliki pekerjaan, Allah mengirimkan kembali uang jutaan rupiah dari aset yang sudah dianggap hangus bertahun-tahun lalu. Inilah bukti bahwa Allah tidak pernah tidur melihat kesulitan hambanya. Tidak berhenti di situ, Pak Adi merasakan perubahan yang sangat nyata dalam urusan kecukupan hidup. Meskipun beliau tidak bekerja secara formal, beliau mengaku hidupnya saat ini sangat lebih dari cukup. Beliau tidak lagi merasa pusing memikirkan biaya sekolah anak atau kebutuhan harian, karena entah dari mana asalnya, rezeki itu selalu datang tepat waktu. Bahkan, ketenangan jiwa beliau meningkat drastis. Beliau bercerita bahwa sekarang, setiap kali ada masalah datang, pikirannya tidak lagi panik. Beliau langsung berkata dalam hati, wah, ini pertanda Allah mau kasih uang lagi nih, atau mau kasih solusi lagi melalui sholawat. Ketakutan itu hilang, berganti dengan optimisme yang luar biasa. Bahkan perlindungan Allah pun terasa sampai ke hal-hal kecil di keluarga beliau. Pak Adi menceritakan sebuah kejadian unik saat motornya dipinjam oleh adiknya, sehingga istri beliau terpaksa harus menggunakan ojek online. Ternyata motor yang dibawa adiknya itu mogok dan harus didorong sejauh 2 kilometer. Beliau tersenyum, menyadari bahwa jika saat itu istrinya yang membawa motor tersebut sambil membonceng anak, tentu sang istri yang akan kelelahan mendorong motor itu. Melalui kejadian ini, beliau yakin bahwa sholawat yang beliau baca juga menjadi benteng perlindungan bagi keluarganya dari kesulitan fisik. Inilah buah dari istiqomah, teman-teman. Hidup menjadi lebih tenang, rezeki terus mengejar, dan pertolongan Allah hadir di setiap langkah. Teman-teman, kisah Pak Adi tadi memberikan kita pelajaran berharga bahwa saat tenaga kita sudah sampai pada batasnya, di sanalah pertolongan Allah sedang menanti untuk diminta.
Beliau telah membuktikan bahwa sholawat bukan hanya sekedar bacaan, melainkan kunci pembuka pintu langit yang mampu mendatangkan solusi dari arah yang benar-benar tidak disangka. Jika saat ini teman-teman sedang menghadapi beban hidup yang terasa berat, entah itu hutang yang menumpuk atau kebutuhan yang mendesak, jangan menyerah dan putus asa ya teman-teman. Mari kita baca sholawat Sallallahu ala Muhammad seperti yang dilakukan oleh Pak Adi. Cobalah istiqomah dengan penuh keyakinan, rutinkan, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan rintihan hambanya. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Semoga video ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk semakin mencintai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan semakin dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya kepada orang-orang tersayang agar kebaikan ini terus mengalir. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.